Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ega Syaputra, kelas 1B Elektronika dengan NIM 323210036. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Pascal dan Archimedes. Pertama, hukum Pascal. Prinsip hukum Pascal. Di sini ada prinsip hukum Pascal, atau lebih singkatnya bunyi hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Di sini ada gambar ilustrasi hukum Pascal. Ini gambar pompa hidrolik. Jika pada penampang dengan luas A1 diberi gaya dorong F1 ke bawah sejauh H1, maka akan menghasilkan tekanan P. Menurut hukum Pascal, tekanan P tersebut diteruskan ke segala arah dengan sama besar, termasuk ke luas penampang A2. Pada penampang A2 muncul gaya angkat F2 sejauh H2. Sesuai hukum Pascal, maka A2 sama dengan A1 H1, sehingga A2 per A1 sama dengan H1 per H2. Di sini ada gambar pengaplikasian di kehidupan sehari-hari, yaitu dongkrak hidrolik seperti gambar yang tadi. Dongkrak hidrolik juga menggunakan hukum Pascal, yang dimana piston diberi gaya sebesar F1 akan menghasilkan tekanan pada A1. Maka tekanan cairan pada tabung yang ada di A1 akan diteruskan ke arah A2 dengan gaya angkat F2 yang membuat dongkrak hidrolik berfungsi. Kita masuk ke hukum Archimedes. Di sini ada prinsip hukum Archimedes, atau lebih singkatnya, suatu benda jika dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkannya. Ilustrasi hukum Archimedes: apabila suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi, yakni tenggelam, melayang, atau terapung. Pertama, benda tenggelam. Benda dinyatakan tenggelam dalam zat cair apabila posisi benda selalu berada pada dasar tempat zat cair berada. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda. Contohnya itu ada batu dan besi. Kedua, benda melayang. Benda melayang di dalam zat cair apabila posisi benda berada di bawah permukaan zat cair dan dari atas dasar tempat zat cair berada. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Contohnya itu ada telur di air garam. Yang ketiga itu ada benda mengapung. Benda mengapung dalam zat cair apabila posisi benda sebagian muncul di permukaan zat cair dan sebagian terbenam dalam zat cair. Karena ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda. Contoh bendanya itu ada daun, gabus, dan plastik. Kemudian di sini ada pengaplikasian di kehidupan sehari-hari. Di sini ada gambar kapal. Pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa kapal yang besar dan terbuat dari baja bisa mengembang sedangkan batu yang kecil dapat tenggelam? Harus kita ketahui, jika kapal ingin mengembang, maka keberadaan kapal harus kurang dari air. Itulah kenapa kapal memiliki rongga udara yang ada di lambung kapal, sehingga udara yang bermassa jenis sangat ringan membuat kapal tersebut tetap mengapung dan tidak tenggelam. Tapi jika lambung kapal bocor, lambung tersebut akan terisi air dan udara yang berfungsi mengangkat kapal akan hilang, sehingga kapal tersebut akan tenggelam. Dan itu juga yang menjelaskan kenapa kapal Titanic itu bisa tenggelam, karena adanya kebocoran pada lambung kapal yang menyebabkan air masuk dan kapal kehilangan rongga udara. Sekian dari saya, jika ada yang kurang jelas mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.